kalau misalnya kita kena PHK di satu tempat, it doesn't necessarily mean it says anything about our performance. Karena sebenarnya apalagi kalau misalnya layoff itu massal ya, maksudnya kayak besar gitu, bukannya cuma satu orang atau berapa orang gitu, tapi benar-benar ada banyak. It doesn't say anything about your performance as an employee. It's more to do with the with the company's overall kayak financial situation gitu ya. Kan gitu. Jadi kalau kita punya professional self awareness, then we're not gonna kita nggak gampang terombang-ambing gitu bener. Karena we know where we stand gitu. We know where we stand. Jadi kita punya grip gitu. Kita punya grip dan kita juga jadi lebih mudah untuk bisa mengartikulasikan next stepsnya apa. Business is all about people, right? Gitu. Business is all about people. Nah, ya berarti we still need people until kapanpun customer-nya masih manusia gitu. Betul. Kecuali nanti customer-nya udah robot mungkin beda lagi. Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dear Mekari Podcast by Mekari. Dear Mekari merupakan podcast di mana kita akan membahas casual and fun topics ya untuk teman-teman employee di luar sana atau teman-teman yang tertarik gitu ya dengan dunia kerja gitu. Nah, hari ini di episode kali ini ada aku, Yovani Safira, sebagai Senior Employer Branding dari Mekari. Dan tentunya aku gak sendiri ya teman-teman, karena hari ini kita akan membahas topik yang lumayan hangat juga gitu diperbincangkan, terutama in the past year gitu ya. Mungkin teman-teman atau anyone you know pernah mengalami ini gitu, atau lagi was-was gitu ya, kayaknya akan terjadi gitu soon. Kita akan membahas hari ini mengenai layoff teman-teman. Nah, pastinya aku tidak sendiri, karena hari ini aku sudah ditemani dengan expert kita hari ini, Career Coach Asma Randani. Mungkin dari Mbak Asmara boleh untuk perkenalkan diri? Oke, sure. Halo teman-teman Mekari, senang banget untuk bisa ada di sini. Thank you for having me. Nama saya Asma Randani, saya adalah Certified Career Coach dan Leadership Trainer. So, I actually help young professionals, terutama untuk millennials dan Gen Z, to accelerate their career growth, terutama untuk teman-teman yang kerjanya di bidang digital, ya, di perusahaan digital. Jadi memang it's gonna be really relevant with the topic that we're gonna discuss today ya. Oke, betul-betul. Sesuai banget ya juga ya dengan Mekari yang kita juga dari Mbak Asmara selalu helping accelerate growth kita gitu ya sebagai millennials at work. Di Mekari kita juga selalu ya for your good ya, sudah tertulis juga di belakang Mbak Asmara gitu. Jadi hari ini topik kita akan cukup ringan ya teman-teman. Jadi kalau kalian sambil mau dengerin gitu ya, sambil on the way atau in the background gitu, it'll be a perfect episode juga gitu. Nah, mungkin Mbak Asmara aku sebenarnya penasaran karena mungkin gak terlalu banyak ya career coach di luar sana gitu, terutama di Indonesia, like it's not a common field gitu ya as an expertise. Nah, aku penasaran awalnya dari Mbak Asmara sendiri, gimana nih Mbak bisa berkecimpung gitu ya di bidang career coach? Apakah tadi karena certified juga gitu ya, apakah ada sertifikasi tertentu nih di Indonesia atau seperti apa sih dalam karir Mbak Asmara sendiri gitu? Oke, well thank you for the question, it's a really great question. Jadi sebenarnya my background is gak ada hubungannya sama HR sama sekali gitu ya. Jadi my background is actually business development and marketing. So I used to work in several companies dari mulai corporate sampai startups gitu kan. Kalau misalnya corporate-nya dari Astra, terus pernah di Grup M Agency, betul. terus big names juga ya. Habis itu di Zalora, kemudian di Shopee, kemudian yang terakhir ada di Highfast gitu. Jadi intinya adalah meniti karir dari nol sampai jadi VP gitu. Terus throughout the years, walaupun ngerjainnya marketing, terus kok ngerasa kayaknya seneng gitu ya tentang kayak talent development, tentang self improvement gitu. Terus ngebantu teman-teman juga dari yang mungkin pokoknya seneng banget kalau misalnya tadinya tuh nggak bisa terus jadi bisa gitu, atau kayak progress gitu ya. Pokoknya kayak I'm really into talent development, dan ini juga sesuatu yang akhirannya baru ditemukan di tahun setelah satu dekade lebih gitu ya kerja, terus kayak kok senengnya malah ini gitu kan. Terus akhirannya long story short, I decided to pursue certification gitu, ada certification untuk coaching gitu kan. Terus akhirnya why don't I actually pursue this gitu. Jadi sekarang akhirannya bikin talent development consulting gitu kan sendiri. Terus ya udah akhirnya jadi
full time di situ justru gitu. Oke. Jadi ada sedikit switching juga ya. Mungkin tapi sebenarnya nggak terlalu jauh ya Mbak Asmara ya. Karena kan dari marketing ke HR sebenarnya mungkin ketika dengan 1 dekade itu ya karirnya Mbak Asmara sudah sering juga gitu ya bersinggungan dengan tim HR gitu ya, tim talent juga. Jadi it's also sesuatu yang sparks joy gitu kali ya ke Mbak Asmara untuk kayak ketika melihat seseorang kayak grow gitu. Jadi turned it into a full time career gitu. Betul. Nah mungkin Mbak Asmara gitu ya merujuk ke topik kita hari ini karena kan ini salah satu yang sebenarnya sebuah concern ya yang sangat besar dan mungkin dari segala expert gitu ya sudah menyuarakan juga gitu opini mereka mengenai apa sih sebenarnya layoff ini gitu ya, tech winter, tech bubble gitu ya, banyak term-term juga di luar sana gitu. Nah mungkin dari Mbak Asmara sendiri yang sekarang juga sudah punya consultingnya sendiri gitu ya, talent development consultant sendiri, kira-kira seperti apa sih tanggapannya dari Mbak Asmara gitu? Apakah is it actually sesuatu yang, karena banyak juga nih orang-orang di luar sana gitu ya yang agak-agak netting gitu kayak kayaknya ini tuh orang-orang pada aji mumpung ya tech company kayak karena semua orang lagi pada maybe lay off kayak gue bisa juga nih kayak menghemat budget gitu dengan ngikut-ngikut gitu. Nah mungkin kalau dari Mbak Asmara kira-kira seperti apa nih, apakah is that really what's going on atau seperti apa? Iya, sebenarnya menarik ya kalau misalnya kita ngebahas masalah ini karena aku juga beberapa kali share di social media gitu kan, cause I'm also like I create content as well gitu, yang berkaitan sama career, terutama untuk tech companies atau startup kayak gitu. Nah terus pada saat aku ngelempar topik itu, terus emang lucu-lucu ya jawaban-jawabannya gitu, dan benar kayak banyak judgments atau assumptions mengenai layoff itu sendiri gitu. Apa sih sebabnya dan segala macam gitu. I don't blame them gitu to have their own assumptions gitu. Tapi sebenarnya kalau dibilang apakah ini aji mumpung gitu kan. Karena semua orang layoff kayak why don't we take part of it gitu kan untuk saving cost. I don't think that's necessarily true karena sebenarnya kan layoff itu terjadi pasti setelah cost reduction yang lain gitu. Betul. Kan I'm pretty sure last resort gitu ya. Betul, I'm pretty sure there's a lot of other kayak cost yang mereka harus pikirkan untuk di-cut sebelumnya, untuk diefisiensikan sebelum akhirnya sampai ke keputusan layoff gitu. Karena kan pada saat rekrutmen, pada saat onboarding, pada saat they spend a lot of money as well. Betul. Gitu kan, investing in people dan segala macam. So I don't think it's disengajain gitu, disengajain ya udah kita cut aja gitu, kayak why would you, because you spend so much energy and time and money in finding the right talent gitu kan. Betul. So I think memang banyak banget perusahaan yang even yang kayak the giants such as kayak Amazon. Betul, gitu kan, Google gitu sampai kelasnya Google, sampai Microsoft juga ikutan layoff gitu kan. Nah, sebenarnya sih kalau misalnya ngelihat dari CEO-nya gitu ya cerita, mereka take full responsibility. Alasannya karena memang pada saat pandemi itu kan semua orang jadi pindah ke online transaction kan. Betul. Pada akhirnya kayak revenue-nya mereka meningkat, booming gitu ya. Iya, benar. Jadi kayak growth-nya tuh signifikan banget gitu naiknya pada saat pandemi, dan akhirnya mereka punya projection bahwa things are gonna stay like that gitu kan for the coming years. Tapi ternyata as pandeminya udah mulai surut gitu kan, akhirnya kayak people are vaccinated, terus sekarang orang-orang juga udah mulai keluar gitu kan, balik offline lagi. Bener, udah mulai balik offline lagi. Pada akhirnya projection yang mereka udah lakukan gitu, dan untuk mengakomodasi growth pada saat pandemi itu kan, akhirnya mereka harus hiring talent gitu. Ternyata projectionnya nggak match nih gitu kan, realitinya nggak kayak gitu, kita over projecting gitu. Betul. Kan, and then mau nggak mau karena misalnya revenue-nya nggak sesuai sama targetnya, then it doesn't really make sense for them financially gitu untuk keep all this people gitu, karena nggak sesuai sama projection yang mereka udah bikin gitu. It's very unfortunate, dan banyak orang yang bilang kalau ya tapi kan lo sebagai CEO misalnya, you could have predicted better gitu kan. Kenapa jauh banget gitu kayak, kan. Why didn't you see it coming gitu ya. Why didn't you see it coming. Karena ini something yang huge banget nih gitu. Betul. Tapi I don't think anyone could really predict that 100% gitu kan. Karena memang pada saat itu booming banget kan. Jadi ya we were like overly optimistic gitu kan. Betul.
ya pada akhirnya harus kayak scale back lagi dan akhirnya terjadilah layoff gitu. Betul. Jadi si decision itu ya untuk layoff juga datang dari banyak consideration sebelumnya gitu ya. Tadi Mbak Asmara juga udah mention pastinya last resort dan pastinya company pun juga nggak mau ya untuk melakukan itu karena it's costly gitu dan mereka pun udah invest dengan human talent, human resource yang mereka punya gitu. Nah aku penasaran juga sih Mbak Asmara karena ketika kita bahas gitu ya layoff, mungkin orang-orang tadi dari CEO aja mereka nggak expect gitu, apalagi bottom line-nya gitu ya, apalagi dari kita-kita nih yang employee yang mungkin bisa jadi kita terdampak gitu. Betul. Nah kira-kira untuk teman-teman yang mungkin sekarang masih merasa aman gitu ya di company-nya, tapi we never know gitu karena teman-teman yang terdampak pun juga did not know gitu ya bahwa ini akan terjadi. Nah kira-kira apa sih yang bisa mereka persiapkan gitu ketika misalnya aku tahu nih I'm aware kalau aku ada di industri yang sekarang lagi gonjang-ganjing gitu. Nah kira-kira gimana caranya biar aku bisa tetap stable dan jika pun itu terjadi apa yang bisa aku lakukan untuk memprevent konsekuensi yang terlalu buruk gitu. Mungkin boleh. Okay. So that's actually a really great question. How do we prepare gitu kan for the worst? I think sebenarnya employment apapun bentuknya di industri manapun gitu pasti selalu ada resiko untuk kena layoff gitu. Not necessarily layoff. I mean kayak ada banyak hal yang membuat kita bisa kena PHK sebenarnya gitu kan. Jadi resiko itu selalu ada. Namun karena sekarang lagi banyak company yang melakukan itu, akhirnya kita juga lebih ketar-ketir gitu untuk nyiapin. Nah sebenarnya sih mungkin lebih ke kitanya juga harus punya sesuatu dalam arti in terms of skills gitu kan, apakah itu hard skills sama soft skills. Jadi kita nggak hanya berpatok sama satu tempat aja gitu, karena menariknya gini, pasti tahu e-commerce ya. Betul. Nah itu kan aku juga mungkin nonton juga nih adminnya boleh. Jadi kan aku juga ngikutin kan, terus habis itu pada saat awal-awal layoff itu kan terus akhirnya mereka bikin kayak semacam a little bit of list gitu ya. List kan, gitu. Terus habis itu mereka survei berapa lama sih orang mendapat pekerjaan baru setelah mereka kena layoff gitu. Dan surprisingly dari list itu in a month gitu kan, in a month atau two mereka udah dapat kerjaan baru gitu. Jadi sebenarnya gini kayak kalau misalnya kita kena PHK di satu tempat, it doesn't necessarily mean it says anything about our performance. Karena sebenarnya apalagi kalau misalnya layoff itu massal ya, maksudnya kayak besar gitu, bukannya cuma satu orang atau berapa orang gitu, tapi benar-benar ada banyak. It doesn't say anything about your performance as an employee. It's more to do with the company's overall kayak financial situation gitu ya. Kan gitu. Jadi sebenarnya yang penting adalah preparationnya gini, kita harus pede dulu gitu kan. Kita tahu apa yang jadi skills kita, baik itu adalah hard skills ataupun soft skills gitu, strength kita apa. Dan kita juga selalu selalu open gitu, open sama peluang-peluang di luar sana gitu. Jadi sebenarnya sih pekerjaan yang kita punya ini bagus kalau misalnya kita senang, happy dan kayak we're in the right environment gitu. Tapi anytime resiko itu pasti akan ada. Apakah kita kerja di situ, ada kerja di tempat lain ataupun yang namanya bisnis gitu, pasti selalu ada resiko kan gitu. Jadi as long as we believe in ourselves gitu kan, we know what we are capable of gitu, then kita bisa cari lagi gitu kan. Maybe even a better place gitu ya. Iya, exactly. Nah, that was really interesting kan yang penemuan bahwa kayak within a month or two and then they already get another job in another tech company juga gitu kan. Jadi sebenarnya I think kayak the demand is still there gitu kan. Kalau kita mau cari. Betul. Dan kita harus cari aja company yang emang more stable gitu ya than our previous one gitu. Betul. Sebenarnya kayak there's a lot of like factors yang kita bisa take into consideration when we want to look for a new job gitu kan. Obviously kalau misalnya kita juga kayaknya mau cari yang lebih stable aja, then go for it gitu kan. Cari yang memang sesuai sama apa yang kita mau gitu. At the end of the day sebenarnya employment, any kind of whatever employment gitu ya, apakah kerja di startup, apakah kerja di corporate, semuanya balik lagi kita tuh pengennya lifestyle yang kayak gimana gitu, tujuan kita apa gitu kan, kita acceptnya sampai mana gitu. Kadang-kadang orang pengen, gue cuma pengen duitnya banyak gitu, ya duitnya banyak lo but you're not happy gitu ya. Lo gak apa-apa gak kalau misal kerja sampai weekend, kerja sampai malam gitu. Work life balance agak-agak gak balance gitu ya. Tapi duitnya banyak gitu. Itu kan pilihan lo sebenarnya. Jadi
kayak gitu. Back to each person lah ya, betul, gitu ya. Betul, How they it's can individual do it. choice ya. Betul. Mungkin kalau teman-teman di sana gitu ya, mereka sudah punya lah cara-cara masing-masing tadi ya, back to each person gitu, gimana untuk menghadapi layoff-nya ini. Nah setelah layoff-nya itu sudah terjadi, misalnya it's already in the past gitu ya, kayak dia udah punya kerjaan baru, dia udah pede lagi misalnya gitu ya dengan role-nya dia. Apakah tetap ada long term effect gitu yang akan terbawa gitu dengan teman-teman yang sudah pernah kena layoff, dan apakah selain dari employee gitu ya, apakah akan ada long term effect juga terhadap companies gitu yang pernah mengalami layoff ini? Oke. Menarik ya pertanyaannya. Kalau misalnya dampak pastinya ada, tapi se-long term apakah dampak tersebut itu tergantung dari masing-masing individu sama masing-masing company juga. Jadi kalau misalnya dampak pasti untuk orang-orang yang kena layoff, ya dampaknya dia kehilangan mata pencahariannya, pasti dia juga kecewa dan segala macam gitu kan. Dampak untuk orang yang tidak kena layoff tapi melihat teman-temannya kena layoff juga pasti ada gitu kan. Apakah mereka juga jadi demotivasi atau mereka juga jadi ketar-ketir gitu kan nih, apakah gue next, apakah gue tetap harus loyal sama sama perusahaan ini atau enggak gitu kan, pasti ada impactnya juga. Nah kalau misalnya dari si company-nya sendiri, tergantung sama bagaimana mereka melakukan layoff-nya gitu. Mungkin pernah dengar juga, nggak tahu ya udah pernah dengar atau enggak tentang yang si Twitter gitu kan. Ini boleh nggak sih dibahas? Gak kali ya, kita di-mention ya. Gitu kan. Nah itu kan lumayan membagongkan ya caranya. Karena itu publicly juga ya, itu kan mungkin caranya kurang baik lah gitu, kurang baik lah gitu. Memang kalau misalnya kita harus sampai kepada keputusan layoff, ya perusahaan juga harus punya empati lah gitu. Ada cara-caranya lah, ada prosedurnya gitu kan sebelum kita bisa melakukan hal tersebut gitu. Karena apapun alasannya, se-justified apapun, semasuk akal apapun untuk perusahaan, tapi kan tetap ada dong prosedurnya, cara yang baik kayak gimana gitu. Nah kalau misalnya memang pada saat kita melakukan layoff itu caranya kurang baik gitu kan, ya itu pasti punya lasting effect juga. Betul, gitu orang-orang bisa jadi bumerang juga ya. Bener gitu. Dan kayak why would you spend so much money on employer branding when you destroy that branding gitu kan. Betul. In one day gitu ya ketika layoff itu terjadi. Bener. Nanti pada saatnya company-nya harus growing lagi gitu kan. Terus dia harus hiring lagi gitu kan, orang juga jadi sungkan. Betul, kan. Betul, kayak the last time they did it kayak without empathy gitu. Jadi orang malah jadi agak reluctant gitu ya untuk joining that company lagi later on. Betul. Emang kayak maksudnya gak ada orang yang punya cukup energi untuk bisa nge-layoff orang lain gitu. I'm pretty sure kayak semua perusahaan-perusahaan ini juga dari pihak HR-nya juga pasti drain banget betul. Untuk bisa nge-let go orang-orang ini. Karena itu bukan proses yang mudah kan gitu. Tapi memang itu harus dilakukan karena nantinya pada saat kita butuh mereka untuk kembali gitu, it's gonna be like even more expensive gitu kan. Ya expensive, rekrutmen aja expensive. Gimana kalau misalnya kita udah hurt employer brandingnya gitu kan. Betul. Jadi tadi ya we have to do it in a dignified way. Karena pastinya akan in the long term you never know gitu. Maybe we will need them back atau we will need others back. Dan kita butuh ya tadi trust itu ya. Untuk trust with the empathy-nya itu. Oke. Tadi mungkin Mbak Asmara sempat mention ya ada immediate impact-nya tadi ya. Oh kita pasti akan kehilangan kerja gitu ya. Kehilangan pemasukan. Mungkin immediate-nya juga responsnya langsung negative emotions gitu ya. Tapi in the long term juga nih Mbak Asmara, apakah ada impact terhadap mental health gitu ya and well-being dari employee ini? Mungkin not only di employee yang impacted tapi juga domino effect gitu ya. Mungkin ke keluarganya atau tadi ya teman-teman lainnya yang mungkin tidak terkena gitu. Cuman mereka jadi was-was juga. Betul. Atau seperti apa sih the scale gitu ya of the mental health impact ini gitu, dari layoff. Okay, so I think it really depends on self-worth-nya kita juga. Tadi balik lagi ya kan, kalau misalnya kita memang kurang percaya diri, ngerasa kayak this is the only job that I could get and then now I lose it gitu kan. What do I do? Nah itu mungkin agak lebih lama impact-nya. Tapi kalau misalnya dia pede gitu kan, yang tadi dibilang tentang identity crisis itu, kalau misalnya dia juga punya self-worth yang baik gitu, kerjaannya nggak terlalu mendefinisikan dia secara keseluruhan gitu, dia akan lebih gampang untuk bounce back lagi. Dan dia tahu kalau misalnya kayak apakah saya kerja di sini atau saya kerja di tempat lain, it doesn't really matter gitu, it doesn't really impact my self worth gitu. Jadi
untuk orang-orang yang seperti itu mungkin impactnya nggak akan terlalu long term ya gitu. Jadi sebenarnya sih balik lagi sama orang masing-masing. Tapi I think what I would really campaigning more and more gitu kan to people, terutama karena sekarang semakin banyak adanya layoff gitu kan, bahwa ini nggak ada hubungannya sama lu gitu. Betul. This is not because of you gitu, relax. It's gitu. not personal gitu. It's not personal gitu. It's not. Yes, itu menyebalkan pada saat kita udah loyal sama sebuah company, itu menyebalkan tiba-tiba kita di layoff misalnya. Tapi it doesn't say anything about you as your performance, gitu ya. Betul, gitu. Dan kalau misalnya kita tahu itu gitu ya, dan mungkin harus lebih disosialisasiin juga gitu bahwa ini nggak ada hubungannya sama performance lo, sehingga orang juga nggak mengkaitkannya terlalu banyak ke situ gitu, betul. Yang akhirannya menutup mereka dari peluang-peluang baru. Betul. Mungkin ini juga kali ya Mbak Asmara, mungkin yang banyak aku temukan juga, yang aku sering lihat gitu, orang-orang itu terlalu berpaku tadi ya, mungkin balik lagi ke si term occupational identity crisis tadi gitu ya, terlalu berpaku kayak self worth aku adalah depending dengan kerjaan aku gitu. Jadi memang itu pasti akan berpengaruh ya, misalnya betul. Ketika we're not doing so great at work, pasti akan berpengaruh lah ya gitu mentally. Cuman mungkin kita juga harus punya kayak semacam safety net gitu ya Mbak Asmara, kayak outside of work something yang kita proud of, something yang kita kita sukai gitu, passionate about. Jadi ketika tadi ya itu terenggut, kita juga masih ada nih pegangannya gitu. Maybe betul. It's a way juga ya untuk kita bisa bounce back faster gitu. Untuk I know karena ketika aku di layoff, it's not personal, not on me. Jadi I can find a better place gitu dengan skills yang aku punya. Tadi soft skills juga ya yang sangat penting juga gitu. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin punya gitu ya, kenal orang-orang yang, karena sometimes kita juga sebagai orang-orang yang bystander gitu ya, kita juga we're not sure what to do gitu ketika maybe kayak my best friend at work gitu ternyata terkena impacted, terus kayak I don't know kayak what to say not to offend them gitu. Jadi mungkin perlu diperhatikan juga kali ya tadi, kayak maybe kita bisa memberikan tips-tips gitu how to make them bounce back lagi gitu. Mungkin aku penasaran juga sih Mbak Asmara, apakah Mbak Asmara personally gitu pernah melihat gitu seseorang gitu mungkin team membernya Mbak Asmara yang we've seen you grow so much tapi unfortunately we have to let you go, atau di another company dia harus di let go gitu, someone you know gitu very closely, and how did you deal with it gitu? Apakah how did you give them advice atau motivate them gitu untuk bisa bounce back? Mungkin I'm not the best person to answer this karena fortunately I never had to deal with that gitu kan. Personally belum pernah harus nge-let go orang atas dasar layoff atau kayak gitu, belum pernah ngerasain. Jadi maybe I'm not the best person gitu, tapi I think sebenarnya mungkin gimana ya, tanpa mengurangi rasa empati terhadap teman-teman yang kena dampak gitu kan. It's very understandable for us to feel certain emotions and that's okay gitu. Tapi ya memang at the end of the day, kalau kita tahu ini gak ada hubungannya sama kita gitu kan, it's just like how the world works gitu kan. Sometimes like we plan something, it doesn't happen gitu, or it happens in other ways yang kita tidak pernah tebak gitu ya. Benar kayak gitu. Dan pada saat kita merasa planning kita tidak terjadi atau planning kita malah berantakan gitu kan, pasti kan kita kaget kan. Dan itu lumrah banget gitu, lumrah banget untuk kita kaget, lumrah banget untuk kita ngerasa sesuatu, tapi and then abis itu ya udah gitu, abis itu ya udah apalagi what's perlu next action plan gitu ya. Action itemsnya apa nih sekarang, apa yang bisa saya lakukan gitu kan. Dan itu akan sangat membantu kalau misalnya kita tetap pede sama diri sendiri sih gitu. Dan ini juga adalah salah satu yang memang aku lumayan kampanyekan gitu ya, at least to people around me atau kayak my clients gitu. Jadi aku selalu bilang kayak yang penting kita punya professional self-awareness gitu. Professional self-awareness adalah we know our strength gitu kan. We know our strength, we're aware of our limitations gitu kan. Dan gak membiarkan hal tersebut jadi penghalang gitu. Jadi barrier yang tetap gitu. Karena kalau kita sadar kita mau kemana, karir goal kita apa, kekuatan kita apa, kekurangan kita di mana dan bagaimana cara mengkompensasinya, then it's gonna be easier gitu. Whatever life throws at us, whatever work throws at us, kalau kita punya professional self-awareness, then we're not gonna kita nggak gampang terombang-ambing gitu. Bener. Karena we know where we stand gitu. We know where we stand. Jadi kita punya grip gitu. Kita punya grip dan kita juga jadi lebih mudah untuk bisa mengartikulasikan next stepsnya apa
gitu. So that's something that I do sebenarnya gitu kan. That's what I do in daily basis gitu kan. Berarti itu nggak perlu kita terkena layoff dulu ya, bisa kita implement. Jadi kayak from now, dari sekarang maybe walaupun lagi adem ayem ya, tetap tuh kita perlu mengasah professional self awareness tadi ya. Betul. Dan untuk menanggapi kayak apa yang terjadi sekarang ini gitu kan, dengan adanya layoff dan segala macam, kalau kita juga mau prepare, then walaupun kita nggak kena layoff nih gitu, tapi kita mau prepare aja gitu kan, prepare for the worst. Terus ya udah nggak apa-apa, mulai LinkedIn-nya mulai di-polish lagi. Personal gitu. branding tadi ya. Bener, udah mulai personal branding. I think kayak gak ada yang gak bisa, maksudnya gini, kayak it's really important now, it's so essential for you to have a personal branding in one way or another. Gak harus LinkedIn-nya heboh kayak gimana gitu kan, gak harus Instagram-nya heboh kayak gimana, but you have like a present yang kalau misalnya HRD dari mana gitu kan, atau headhunter dari mana ngeliat, mereka akan kayak she knows what she's talking about, or like he knows convincing gitu ya. Convincing gitu. Jadi ya memang kita juga harus hati-hati gitu ya, putting our social media gitu yang watch out ya teman-teman. Kayak HR always lurking ya. Betul. Jadi karena itu ya, justru karena mereka always lurking, kita harus selalu showing our best side lah gitu ya, kayak I mean like you can also have your personal stuff lah gitu. Tapi mungkin kalau mau di private gitu. I mean kayak LinkedIn-nya dipoles gitu. Kalau misalnya kita mau selalu untuk open for opportunities out there, with regards to kita juga mau jaga-jaga kalau misalnya sampai kita kena let go gitu kan. Dan ya udah berarti dipoles gitu kan. Terus habis itu kita juga cari tahu sebenarnya haknya karyawan kalau misalnya kena layoff tuh apaan aja sih gitu kan. Kan ada pasalnya juga gitu kan. Kita harus dapat berapa sekian tergantung sama masa kerjanya. Terus kalau misalnya kayak cuti, kita dapat berapa gitu cuti yang belum diambil. Terus kalau misalnya sampai kita kena let go, kita bisa nyairin BPJS enggak gitu, caranya gimana. All these things are all available on the internet gitu kan. Kalau misalnya memang kita lagi ketar-ketir gitu, ya do something about it gitu kan. Prepare and do something about it gitu. Karena kadang-kadang orang ketar-ketir doang tapi gak ngapa-ngapain gitu. Padahal the information is readily available gitu kan. Mungkin tadi ya diawali dengan confidence yang tadi, jadi kita bisa tahu nih know what to do, and then kita bikin action plan. Tadi bisa dimasukin ya ke action plan itu, kayak maybe cari tahu tentang regulasinya, hak-hak kita, mungkin what can we do lah next gitu, and then bisa ngerapihin juga nih personal branding gitu ya ke depannya. Jadi it's easier juga for other HR to find us, itu easier for us to communicate our skills juga gitu ya teman-teman lain. Halo teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut ke part berikutnya dari podcast ini, aku bawa kabar gembira nih untuk teman-teman semuanya. Apakah kalian sudah pernah mendengar Mekari University? Di Mekari University, kalian bisa meningkatkan skill dan kompetensi kalian dengan mengambil kursus bersertifikat yang langsung disampaikan oleh subject matter expert. Dari kursus-kursus di Mekari University, kalian bisa mengeksplor berbagai topik, mulai dari akuntansi dan keuangan, HR and payroll, regulasi dan perpajakan, bisnis dan wirausaha, hingga software Mekari di Mekari University. Ambil kursusnya sekarang dan kalian bisa mendapatkan diskon sebesar 30% dengan menggunakan kode DIR Mekari saat check out. Mekari University, Insight for Better Generation. Nah mungkin Mbak Asmara aku pengen tanya juga, karena sebenarnya kita kan membahas ini lebih ke past and current event gitu ya. Karena kan layoff ini something that's been happening dan unfortunately still happening ya. Karena tadi pagi pun kita bukan news, it's still happening gitu ya, to tech companies in Indonesia. Jadi hopefully sih it's the last ya kita pengennya. Cuman we never know gitu. Nah sebenarnya yang penasaran itu adalah Mbak Asmara, what do you think about the future of work gitu? Kayak apakah, karena mungkin kan tadi ya balik lagi ke awal banget nih, si tech bubble itu kayak ketika during pandemic kayaknya semuanya doing great gitu ya, project teamnya jadi over projecting, and then kita at the end harus let go. Nah apakah looking at that gitu ya, mungkin dari board of directors level gitu in companies, apakah mereka sekarang malah jadi melirik ke other human resource nih? Apakah AI gitu ya jadi lebih menarik nih untuk mereka, karena kayak we don't have to let go AI gitu ya, karena AI kan gak mungkin kita lay off gitu. Jadi apakah the future of work kita akan mengarah ke sana nih? Apakah kayak my skills can be replaced nih nantinya gitu dengan AI, ataukah sebenarnya we're not there yet gitu, terutama di Indonesia gitu konteksnya, seperti apa Mbak Asmara? Oke. I think sampai kapanpun gimana ya, maksudnya gini, AI ya sudah mulai present gitu, apalagi dengan si ChatGPT gitu kan, semua orang ngomongin ChatGPT gitu kan, terus copywriter pada ketar-ketir nanti takut di replace, Illustrator juga ya, benar Illustrator, terus ya banyak lah ya orang jadi pada ketar-ketir takut digantikan sama AI. Tapi sebenarnya gini, at the end of the day, business
it's all about humans, right? Gitu. Karena sampai kapanpun customernya adalah manusia-manusia juga. Betul. Gitu kan. Customernya belum robot gitu. Masih manusia-manusia juga, dan walaupun ada AI, walaupun ada robot, walaupun ada teknologi canggih-canggih, tapi bedanya kita sama AI kan mereka nggak punya empati ya. Mereka punya struktur, mereka punya akurasi, tapi mereka nggak punya empati. Nah, selama ini kita juga pada saat kita membeli barang, itu kan biasanya kita punya perasaan tertentu terhadap barang itu, baru kita loyal gitu kan. Kecuali kalau misalnya kita beli sesuatu karena alasan transaksional gitu kan, kita cuma cari yang murah and then udah gitu, kayak misalnya tisu toilet gitu. Kayak nggak ada attractionnya ya di situ, kayak ya udahlah yang murah gitu. Iya, misalnya kayak tisu toilet, oh yang ini lagi on sale ya udah. On sale ya udah, gue stok up sama yang ini gitu. Tapi kalau misalnya kayak we buy something like I don't know phone gitu, baju ya, gitu, atau kayak mobil atau apa gitu, atau misalnya produk Apple gitu kan, you need a certain affinity gitu kan towards the product, and even though produknya adalah what is it like computers gitu kan, phones whatever gitu, tapi yang ngejual itu kan sebenarnya adalah manusia kan. Betul. Gitu, dia touch into your feelings kayak gitu emotional kan. attachment itu gitu. Dan itu it applies to semua barang gitu. At the end of the day, kayak semua transaction itu seberapapun kita berusaha untuk bilang kayak oh no, we bought it because like some rational thinking, justification gitu ya. We try to rationalize our purchase gitu. Tapi at the end of the day, kadang-kadang kita pun masih suka membeli sesuatu karena kita punya perasaan tertentu gitu. Jadi bagian empatinya tuh masih belum bisa di-replace sebenarnya gitu. Dan jadi business is all about people, right? Gitu. Business is all about people. Nah, ya berarti we still need people until kapanpun customernya masih manusia, gitu. Kecuali nanti customernya udah robot, mungkin beda. Kalau udah jadi robot yang jadi customer kita ya. Dan ya itu sih menurut aku. Jadi kayak I don't think we should be worried too much. But the way we present ourselves also very different gitu. Kayak misalnya zaman dulu ya itu ada revolusi industri gitu kan, manusia yang tukang-tukang digantiin sama pabrik gitu. Betul. Kan sama mesin lebih efisien gitu ya. Untuk efisiensi. Dan sampai kapanpun manusia yang namanya entrepreneur gitu, pengusaha bisnis, mereka kan mau bikin untung. Betul. Jadi semakin efisien gitu ya. Kalau misalnya ada teknologi apa yang memang bisa ngebuat itu jadi lebih murah dan mudah, then why not gitu kan. Itu sampai kapanpun gitu. Mau teknologinya kayak gimana pun pasti akan selalu kayak gitu selama civilization masih ada gitu. Tapi maksud aku kayak ya kitanya juga harus siap gitu. Teknologi apa yang bisa kita adopt gitu kan, dan how do we present ourselves. Maybe kayak in the past pekerjaan kayak YouTuber itu belum ada ya, gitu kayak tidak terbayang gitu ya, bisa menghasilkan uang dari ngomong-ngomong doang gitu. Sekarang kan udah banyak professional YouTubers. Betul. And they're proud of it and they make a lot of money gitu kan. So it really depends on how we see the opportunities gitu kan. Karena yes, mungkin kayak some things are going to be replaced in one way or another, but there's going to be like other opportunities popping up gitu kan. Betul. Jadi tadi ya teman-teman ya, walaupun maybe in the future AI akan terus menjamur gitu ya dengan ada ChatGPT dan mungkin AI lainnya, generator lain gitu. Tapi the key tadi adalah the empathy yang masih belum bisa direplicate gitu ya. Betul. Dengan AI. Jadi we don't have to worry, tapi we do still have to be kita harus tetap was-was gitu ya, bahwa memang nih AI tidak akan mereplace, tapi mungkin kita juga bisa utilize itu ya untuk meningkatkan skill kita. Betul. Gitu dengan adapting gitu dengan AI yang ada sekarang ini gitu. Nah mungkin sebenarnya sebelum kita tutup kali ya Mbak Asmara untuk podcast kita hari ini, aku pengen tanya juga the future of work nih, masih dengan future of work. Kira-kira karena kalau AI kayaknya kan masih agak jauh ya gitu. Kalau misalkan mengenai remote workers nih, karena kan di pandemi pastinya banyak banget ya company yang pivot gitu ke remote working, dan mungkin sekarang ketika udah lifted nih PPKM-nya gitu ya dari pemerintah, udah kembali lagi ke WFO. Nah apakah kedepannya tetap akan banyak nih company-company yang masih akan WFH gitu seperti Mekari ya? Apakah akan menjadi kelangkaan lagi gitu? Karena kayaknya sekarang masih makin banyak orang-orang yang jadinya WFO lagi gitu. Nah kira-kira apakah remote workers the future of work di Indonesia atau belum juga nih sampai sana? Okay, I think it really depends on the company juga, and how bagaimana mereka operating untuk produknya mereka gitu, operating for their business sebenarnya. Untuk perusahaan-perusahaan yang masih kayak benar-benar konvensional gitu kan, mereka masih rely a lot on like meeting people dan segala macam face to face, or kayak divisi-divisi tertentu kayak sales yang kayak gitu kan, emang ya masih ketemu orang gitu kan, dan itu masih belum bisa digantiin gitu. Tapi I think kayak now more and more after the pandemic,
people starting to realize, oh my god, I don't have to pay for like, you know, berapa level of office gitu, office floors untuk bisa menampung orang-orang gitu. Karena ternyata toh mereka tetap bisa kerja, mereka tetap bisa produktif dan segala macam gitu. I think kayak it's just a realization point lah untuk kayak perusahaan-perusahaan bahwa oh ternyata bisnis gue bisa running aja kok dengan hal tersebut gitu. Dan mungkin malah I can outsource it. Karyawan gue nggak harus ada di Jakarta doang karena misalnya UMR-nya lebih mahal gitu kan. Betul. Kita cari aja yang UMR-nya masih agak murah gitu, maksudnya lebih affordable sehingga gue bisa bentuk tim yang lebih banyak misalnya gitu kan. Betul. I don't know, tapi kan at the end of the day yang namanya perusahaan businesses is all about making profit lah pasti gitu. Otherwise kayak why would you have your business gitu kan if you're not making anything. So tampaknya sih maksudnya itu kembali lagi ke masing-masing nature of the business nature gitu. Of the industry-nya juga gitu ya. Tapi yang hanya terjadi setelah pandemi adalah kayak people starting to realize oh ternyata gue nggak harus punya fixed cost untuk bayar. It's even better gitu ya ketika mereka working from home. We don't have, mungkin ada company-company yang ada budgeting untuk transport claim gitu ya. We don't have to pay for that gitu. Cuman mungkin emang ada beberapa yang disacrifice juga ya Mbak Asmara kayak maybe sense of belonging gitu ya yang jadinya kurang terikat nih gitu. Atau terikat tapi hanya masing-masing tim gitu. Jadi the whole company not very close gitu. Jadi sebenarnya pros and cons ya kayak what you give what you take gitulah ya. Jadi back to each company lagi gitu. Nah mungkin ya Mbak Asmara kita juga sudah ngobrol-ngobrol ya tadi dari awal sebenarnya apa sih yang menyebabkan layoff, kemudian how can we deal with it, maybe ketika kita yang terimpact or we know someone yang impacted. Terus apa sih sebenarnya impact yang long termnya dan lain-lain ya, kita sudah bahas banyak juga. Aku mau sekali lagi terima kasih banyak juga ya ke Mbak Asmara karena sudah meluangkan waktunya nih di studio Mekari hari ini gitu. Teman-teman juga yang sudah menonton dan mendengarkan mungkin ya untuk teman-teman yang di streaming services. Thank you juga sudah meluangkan waktunya. Hopefully banyak juga ya yang bisa di take away gitu dari episode ini. Aku pun sendiri banyak ya belajar hal-hal baru, term-term baru juga gitu hari ini. Jadi hopefully mungkin karena kita juga masih berada di suasana yang agak-agak unstable gitu ya di industri tech ini. Jadi hopefully we're wishing the best juga untuk teman-teman and company-company di luar sana. Semoga bisa ada jalan keluar gitu ya selain last resort layoff itu. Dan maybe pun ketika teman-teman perlu gitu ya untuk menghadapi layoff, sudah ada nih pegangan-pegangannya yang tadi ya sudah kita share juga beberapa strategi untuk bisa teman-teman implementasikan juga gitu. Nah mungkin thank you banget sekali lagi Mbak Asmara. Aku mau ada pesan juga gitu ya, pesan sponsor gitu. Mungkin teman-teman yang sedang mendengarkan Dear Mekari Podcast, kalau ada insight-insight yang menarik gitu ya yang kalian dengarkan hari ini, boleh banget untuk di-share di Instagram gitu, boleh di-tag ke @mekarikom atau kalian juga bisa menggunakan hashtag Power Your Growth gitu ya. Untuk dan hashtag Dear Mekari juga untuk biar kita bisa lihat-lihat nih kira-kira topik-topik apa sih yang menarik bagi teman-teman gitu. Dan mungkin untuk next episode-nya juga nih Mbak Asmara, teman-teman juga bisa untuk DM kita aja nih, DM ya ke Dear Mekari gitu, ke @mekarikom untuk misalnya aku pengen dong next topiknya kita bahas mengenai mungkin ada topik-topik yang concerning gitu mungkin untuk teman-teman, boleh nanti share ke kita. Nanti kita bisa akan buatkan juga nih whole podcastnya juga untuk teman-teman. Nah mungkin segitu dulu ya dari Dear Mekari Podcast hari ini. Thank you teman-teman, jangan lupa subscribe juga ya ke YouTube Mekari biar kalian juga selalu ternotify ketika kita ada episode baru. Thank you untuk Mbak Asmara. Mungkin sebelum kita tutup boleh di-share juga nih social medianya Mbak Asmara biar teman-teman yang mungkin mau tanya-tanya lebih lanjut atau mau follow gitu ya Mbak Asmara bisa kemana nih? Oke, jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk kolaborasi atau working with me, bisa ke asmarandani.talk. Itu either Instagram atau TikTok atau YouTube, semuanya namanya sama ya. Atau bisa di websitenya asmarandani.com. Oke, mantap. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Mbak Asmara. Thank you so much for having me. Happy Day juga untuk teman-teman. Thank you for watching. See you in the next episode. Bye.